guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel 1% Podcast. 1% merupakan media life skills yang mengajarkan ilmu-ilmu yang gak diajarin di sekolah. Nah, di episode kali ini, kita itu kedatangan tamu dari parfum brand lokal nih. Jadi dari asli Indonesia, yaitu Fabrant Fragrance. Nah, kita mau lebih kenal apa itu Fabrant Fragrance. Kita langsung ngajak brand manajernya langsung, yaitu Kak Jo. Halo. Ya halo Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi dari mana Mas? Dari tadi. Dari rumah nih. Thank you banget nih udah diundang ke sini nih. Ya. Oh iya dong. Ya udah. Ya jadi di segmen ini, di episode ini kita bakal ngebahas tentang parfum nih gitu. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa jelasin dulu Mas. Oke. Oke, mungkin buat naruh konteks juga, saya bisa di sini mungkin gara-gara Gamal juga ya. Iya betul. Makasih Bro Gamal. Pengen cerita aja sedikit, tapi biar juga nggak nilangin sisi edukasi dari 1%-nya. Jadi Fabrant Fragrance ini fokus di brand parfum, tapi fokus ke karakter-karakter yang sifatnya lebih cenderung ke maskulin. Jadi maskulin. Jadi parfum maskulin ini walaupun perempuan juga banyak yang suka maskulin, wangi-wangi maskulin gitu ya. Tapi kita mau brand lokal yang fokusnya di karakter maskulin, kurang lebih gitu. Oke, jadi fokus di parfum yang wanginya maskulin. Iya, betul. Mungkin bisa jelasin nggak nih, maksudnya parfum wangi maskulin itu gimana? Oke, kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih sering dikenal kalau maskulin tuh lebih ke muscular, terus badannya gede, berotot, dia juga patriarki dan segala macam. Sebenarnya kita yang pengen kita rasakan adalah karakter orang di Indonesia ini kan unik banget, beragam. Ada yang senang ngelit, ada yang senang dilit, ada yang biasa aja dan segala macam. Jadi kita lebih ngedepanin sisi maskulin tapi di sifatnya. Di sifatnya, bukan di appearance-nya. Kalau kebanyakan orang mikir, oh gue harus otot gede dan segala itu, kita lebih di sisi sifatnya atau sikapnya gitu. Dan maskulin gak harus selalu menunjukkan sikap yang harus gitu. Jadi yang soft boy pun juga sama maskulin. Jadi maskulin tuh bisa buat siapa aja gitu. Yes. I see. Nah dari parfumnya ini sendiri nih gitu. Filosofi dasarnya itu apa sih? Sebenarnya karena gini ya, kalau misalkan pengen diceritain, saya sendiri sih ngerasa ya kalau kita tuh butuh sesuatu hal yang bisa mengenhance karakter kita demi capai yang kita mau gitu loh. Ada orang yang ngerasa butuh pakaian-pakaian mahal supaya dia bisa dianggap. Kan memang ada kerjaan-kerjaan kayak sales antara Toyota dan BMW kan bajunya beda ya. BMW pakai jas, dia harus mengenhance karakternya supaya orang-orang yang diajak ngobrol di mana para petinggi, pengusaha, konglomerat itu yakin sama dia gitu. Nah kita juga pengen mengenhance karakter maskulin tapi dari parfum kita gitu, karena kita percaya waktu itu kalau nggak salah dari jurnalnya Noam Sobel, Dr. Noam Sobel. Waktu itu nontonnya di YouTube lagi ada podcast sama Profesor Haberman, dia cerita tentang wangi itu bisa mempengaruhi orang, mandang ke kita gimana, kita bersikap sehari-harinya gimana, bahkan sampai dibilang mempengaruhi kesuksesan. Wow, itu. Jadi kita pengen mengenhance orang-orang yang laki-laki, ya anggap aja laki-laki ya, untuk maskulin semuanya laki-laki. Supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia pengen, dia bisa menonjolkan sisi diri dia sendiri gitu, paham gitu sih. Apa ya? Ketika kita punya impresi tertentu, misalnya apalagi dari wangi gitu, ya. itu ternyata mempengaruhi sangat. Kalau misalnya untuk lawan jenis paling gampang kalau cewek tuh seneng cowok yang wangi, itu udah poin plus. Kalau nggak wangi itu udah red flag. Atau mungkin dari wangi-wangi atau aroma-aroma keseharian deh, misalkan tiba-tiba kita nyium bau
sorry itu saya tiba-tiba ada truk sampah lewat tuh kan udah gak enak. Apalagi naik motor depannya adalah truk ayam. Wah, mantap itu kan wanginya kan. Jadi kita pengen menciptakan wangi yang bisa ngasih kesan, ngebuat orang tuh mandang kita tuh beda. Dan secara ilmiah memang itu ada gitu. Nah kita pengen nge-enhance karakter setiap cowok tuh itu dengan dirinya masing-masing. Oke. Bahkan kalau misalkan aku simpulin berarti dari wangi. Iya, karena kan kalau orang misalkan kita ketemu, katakanlah ngeliat dari jauh, oke mungkin dia tampilannya seperti ini. Tapi begitu kita ketemu, sejabatan, salam tangan, terus wanginya kecium, itu udah menciptakan theater of mind sendiri di kepala. Oh ini orang kayak gini ya, ini orang kayak gini ya gitu. Makanya jangan sembarangan sih kalau misalnya bisa bilang jangan beli parfum cuma karena enak ya kata orang doang. Tapi memang harus kenal sama karakter dirinya mau seperti apa gitu. Mau gebet cewek, mau jadi simpenan gadun mungkin nggak so juga ya. Tapi artinya ya ibarat kata kalau misalnya bisa dibayangin kalau misalnya di kartun-kartun lagi ada aroma, suka ada gambar aroma gitu. Nah itu kayak panahnya lah. Itu panahnya untuk nyerang orang. Kenapa enggak? Nah kalau misalkan dari Fabron gitu sebagai brand lokal parfum, boleh gak sih kasih gambaran dari kita kayak gimana sih industri parfum ini? Kalau dibilang lagi growing, lagi banyak. Mungkin kalau misalnya kita bilang sering bilangnya tuh setiap sebulan sekali adalah yang keluar tuh launching brand-brand parfum. Ya silakan dipilih mana yang sesuai dengan selera gitu ya. Yang kita tawarkan adalah sesuai dengan karakter gitu. Saat ini ada tiga-tiganya ini mempresentasikan karakter yang berbeda-beda. Tapi juga nggak menutup kemungkinan satu orang pakai tiga-tiganya, different occasion aja. Kalau misalkan lagi butuh meyakinkan klien, lebih bold, lebih dominan, pakai yang Joan Malik. Kalau lagi pengen sama cewek, lebih pengen ngedepanin act of service-nya, ngebuat cewek nyaman, itu lebih ke desire. Tapi kalau pengen lebih ke hustle setiap harinya, semangat gitu, tapi tetap santuy, itu bisa pakai Bregas. Bisa di mix and match gitu lah. Iya sih, benar sih. Nah, tadi sempat nyinggung masalah ngeluarin produk tuh bisa agak berapa lama sih? Kalau secara logikanya sebenarnya terserah brandnya ya. Mau tahun 6 kali juga bebas. Tapi kalau karena kita fokusnya di karakter, ya kita pengen cari tahu dulu karakter orang yang bisa kita enhance itu apa, yang bisa kita bantu untuk bisa ngeluarin potensi dalam dirinya gitu kan. Bisa 100% itu di karakter yang seperti apa, itu harus dicari tahu kan. Nah, nggak mau sembarangan aja gitu. Kalau misalnya buru-buru ngeluarin banyak, sayang aja sih. Saya aja takutnya gak tepat sasaran gitu, atau lebih ke arah beneran butuh nggak orang-orang yang seperti A, butuh dengan parfum yang A gitu, kita nggak tahu, belum tahu. Jadi ya mungkin apa ya itulah tergantung ini juga minat sama karakter orang. Anomis banget. Tapi aku sempat baca satu riset tentang parfum. Itu tuh kalau gak salah banyak orang di Indonesia ya terutama gitu. Itu tuh mereka lebih suka parfum yang dijual massal. Itu jadi misalkan kayak ya mungkin di toko-toko tersebar gitu. Di toko-toko convenience store yang lain itu mereka misalnya ada parfum tuh ya kayak gitu. Itu Asis gitu ya. X terus apa lagi? X apa yang Casablanca? Iya, Casablanca. Sebenarnya karena pemahaman atau awareness tentang parfum itu sendiri belum sedalam itu ya. Karena kan yang ditahu orang Indonesia parfum itu adalah wangi-wangian. Pengennya wanginya yang enak, tahan lama. Nah enak sama tahan lama oke lah bisa diukur. Tapi kalau enak ini kan sangat subjektif. Nah kita hadir untuk kasih tahu preferensi atau sudut pandang baru aja gitu. Kalau misalnya memang lebih cocok sama yang di Indomaret nggak masalah juga gitu. Tapi kita lebih pengen hadir ngasih yang sesuatu yang sesuai dengan karakter gitu. Nah pemahaman orang Indonesia tentang itu tuh masih jauh menurut saya sendiri sih masih jauh. Kalau kota-kota besar kayak Jakarta, Jabodetabek, Jogja, Solo, Surabaya, Medan, Palembang tuh mungkin udah mulai aware sama kota-kota lain. Tapi kalau misalkan di kabupaten, kayaknya mereka belum aware, belum paham aja gitu. Belum ada yang ngasih tahu, belum ada yang kenalin. Mungkin mah yang penting wangi gitu ya. Ya yang penting wangi enak. Kadang nggak tahu cocok apa enggak, yang penting enak. Ya sorry itu saya sampai akhirnya kayak wangi-wangi key spray kan kadang nyebrek gitu dipakai aja gitu sama mereka. Karena mereka belum kenal aja.
Oke, jadi emang berarti di Indo tuh kondisi itu banget amat. Jadi makanya emang masih banyak yang belum paham. Menurutku sih banyak belum paham. Majority belum paham. Makanya lagi growing sebenarnya. Dengan adanya brand-brand parfum itu ngebantu, jadinya memperkenalkan sekaligus menang di kandang sendiri aja sih. Karena sebenarnya bahan-bahan parfum tuh banyak banget di Indonesia. Oh gitu. Iya, sama lah kayak misalkan kalau Presiden Pak Jokowi ngomong hilirisasi kan. Hilirisasi. Jadi bahan mentahnya tuh kita lempar ke luar negeri, dari luar negeri balik lagi ke Indonesia bahan jadi. Nah kayak gitu, parfum tuh juga gitu. Banyak banget bahan yang dari Indonesia dan sangat-sangat banyak Indonesia. Tapi nggak ada yang mainin aja. Oke. Nah masalah ini aku jadi penasaran masalah apa ya? Mungkin R&D-nya kali. Itu tuh kayak komposisi gitu. Terus ada top knowledge me, terus yang bawah gitu. Kayak gimana sih gitu, maksudnya prosesnya tuh gimana sih sampai bisa jadi satu produk gitu? Kalau prosesnya pasti ada ahlinya kan, pasti ada expert-expertnya ya. Yang nyampurin, yang ngasih teorinya gimana, biasanya itu perfumery-nya sendiri. Perfumery. Itu udah ada udah ada kelasnya sendiri, misalnya udah ada orang yang expertnya di perfumery gitu. Kalau kita mikirnya dulu, kalau parfum pasti di Perancis gara-gara film Perfume. Ditambah lagi dulu kan Perancis kotanya sangat bau pesing, jorok dan lain-lain. Biar jadi lebih cantik pakai parfum. Jadi lebih baik dari sana. Nah biasanya kita ngomong aja ke orang parfumnya, kita pengen karakternya seperti apa. Habis itu kita pengen nonjolin sisi apanya. Nanti dia yang ngeracik. Diracik-racik sendiri, kita paling nggak coba aja. Oh ini nggak cocok, yang ini cocok. Ya udah mau yang ini. Itu standar cocoknya gimana? Standar cocok sebenarnya pasti kita riset. Dan orang Indonesia butuhnya apa. Kita mayoritas kan pasti senangnya manis. Jadi Manis vanilla, manis dari tongkabin, gitu-gitulah. Nah biasanya kita coba aja gitu. Dari yang paling laku apa, kita ambil saripatinya. Maksud saripati itu tengahnya tuh orang selalu ada ini, selalu ada ini. Habis itu sisanya kita ingin sendiri. Gitu. Baik lagi kita fokusnya di karakter. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak masalah. Yang penting karakternya. Oke, berarti karakter gitu. Dan apa ya? Mungkin Mas bisa jelasnya Mas. Mungkin Kak Jo bisa jelasin nih, maksudnya dari karakternya sendiri gitu. Tadi kan sama seperti singgung di awal, tapi kayaknya masih dikit. Bisa jelasin nih dari produk-produk. Iya. Mungkin kita di sini ada 3 ya. Nah ini adalah produk pertama nih. Bisa dibilang produk OG nih. Dari yang udah orangnya kalau suka banget, enggak banget. Kalau suka tuh sampai bilang, gila gue suka banget wanginya. Ini udah nonjolnya sisi alpha gue yang tegas, dominan. Tapi kalau yang gak suka paling ngomongnya, aduh baunya kenapa begini ya gitu. Karena memang John Malik ini fokusnya untuk karakter orang-orang yang bold, dominan, yang pengen jadi si pusat perhatian. Karena sekali semprot wanginya langsung kesebar. Jarak orang 2-3 meter tuh udah cium langsung. Siapa nih? Makanya selalu dibilang center of attention nih. Center of attention. Pengen caper. Nah tuh. Atau pengen ketemu klien yang dianggap, ini orang gak main-main nih. Karena emang wanginya bold, strong, kuat gitu. Nah ini terinspirasi dari orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau misalnya boleh digambarin mungkin kayak siapa ya, kayak Robert Downey Jr. Dan dia kan rese-rese ngeselin tapi punya prinsip. Orang center of attention-nya dia. Nah itu Robert Downey Jr. Habis itu Thomas Shelby. Nah itu karakter-karakter yang kita gak tahu wanginya Thomas Shelby gimana ya. Tapi memang itu karakternya kayak gitu. Kalau yang ini bisa ini lebih ke cowok-cowok yang nggak banyak ngomong, lebih baik tindakan. Cowok eco service lah, yang pengen ngasih kenyamanan buat pasangannya tuh dengan banyak tindakan. Bukain pintu, terus bawain barang, atau misalkan ngasih kejutan nggak ngomong dan semacam. Ya cowok brengsek tapi bukan brengsek gitu. Kan biasanya kayak gitu cowok playboy kan. Tapi ini benernya. Jadi dia lebih kalem karena dia wanginya tuh dari wangi-wangi kayu sama kulit. Jadi menunjukin classy si cowoknya dan lain-lain. Kalau Jomal kan dari tembakau, jadi dia strong banget. Tobacco ya itu dia. Tobacco, tapi dia ada vanillanya. Strong tapi ada vanilla. Yang terakhir ini baru si Vegas. Vegas. Nah ini sebenarnya
Iya nih kalau kata Faris kan bejo ya. Ya sebenarnya cocok sih, ini adalah gambaran kita semua rakyat jelata. Rakyat jelata. Orang-orang yang pengennya jadi orang sukses gara-gara influencer ngomongnya umur 20 tahun punya dana darurat 100 juta. Nah itu adalah kita-kita yang menjadi budak ekspektasi. Jadi ini kayak ngasih ingat ya udah santai aja, kalem tapi tetap serius gitu. Wanginya manis, yang ini manis nggak begitu strong karena dia manisnya tetap pengen dibuat unik karena ada madunya. Oh ada. Jadi wanginya tuh bukan dari vanilla tapi dari madu. Ada sisi maskulin sedikit dari teh hitam. Teh hitam tuh kalau di varian teh ya, dia itu kafeinnya paling tinggi. Kalau kopi kan tinggi banget. Saya nggak bisa minum kopi. Oke. Jadi pakai teh hitam biar kafeinnya tinggi, jadi mempas semangat. Filosofi gitu lah. Filosofinya gitu. Nah kalau occasionnya nih berarti cocok-cocokannya itu gimana tuh? Rata-rata vaksin kita mau cocoknya lebih ke arah sore malam indoor. Untuk siang-siang trik di bawah matahari kerjaannya di lapangan sangat-sangat tidak cocok, tidak direkomendasikan. Mereka lebih butuh body spray daripada parfum. Karena parfum kalau dipakai siang-siang tuh pasti cloying. Oh gitu. Gitu. Jadi dia lebih butuh body spray. Nah kita nih lebih kerjaan indoor, terus kerjaan malam, hangout, ngedate, party itu masih cocok. Daily yang selama nggak kena trik matahari lah. Ya jadi nyampur aja. Jadi nyampur, baunya jadi. Wis. Gimana tuh bau? Yang bau keringet nggak enak kan? Bau ketek, bau keringet tuh nggak enak kan? Terus tiba-tiba dikasih parfum. Bau ketek sama parfum jogres sih. Wah. Keluar dari sini gitu kan. Nggak enak banget. Ya, jadi ya kebanyakan orang Indonesia, terutama saya sendiri ngeliat sosial media terlalu berisik. Harus punya ini, harus punya itu, harus punya ini. Sebagai orang yang sandwich creation, ya harus menerima keadaan. Tapi harus tetap punya tujuan, optimis. Jadi hustle tapi santuy. Hustle tapi santuy. Jadi bukan santuy yang Males-malesan? Bukan. Itu bukan santuy sih. apa tuh? Apa ya? Emang dia harapan. Ya, paling gerak lah, jangan. Ya gerak kalau zaman digital sekarang geraknya kan gerak jari. Apalagi lagi pilpres lagi 2024 ini, yang penting jarinya jadi pakai buat bulit aja gitu. Lakukan sesuatu kayak apa ini bisa apa ya. Jadi ada progresnya gitu. Progresnya 1% setiap hari nggak masalah. Wih, makasih loh. Kayak Atomic Habits. Nah emang bener sih. Oke, jadi itu menurut aku menarik sih, karena apa ya? Ketika di luar sana berlomba-lomba untuk menjadi luar biasa, gitu. Ini di sini kita malah kayak ya udah kita menerima untuk menjadi biasa. Iya, nggak ada salahnya juga sih. Nggak ada salahnya juga sih jadi biasa. Gak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kan menangnya buat diri sendiri. Hidupnya untuk diri sendiri. Pencapaiannya untuk diri sendiri. Kalau dibandingin sama orang lain ya kasihan lah. Ada satu buku namanya Reward. Lupa penulisnya siapa. Dia ngomong bullshit lah buat legacy dunia. Buat goresan kecil aja. Bisa nggak? Mimpinya gede tapi tindakannya nggak ada. Kasihan ya. Ya udahlah buat goresan kecil aja. Bisa berapa banyak goresan yang dibuat gitu. Jadi setidaknya walaupun mungkin kita hidup biasa aja, tapi sebenarnya kita tuh kita jadi geriginya juga. Betul, jadi geri walaupun makin tamnya apa-apa gitu. Nah dari tadi kan kita udah ngebahas nih ya kayak masalah parfum, makainya di mana, terus juga punya karakternya masing-masing. Lo ada saran gak sih Kak buat temen-temen gitu ya? Kira-kira gimana sih lo milih parfum? Milih parfum ya? Ya kalau misalkan di Fabersac sendiri pasti fokusnya kan sama karakter ya. Pengen dilihatnya karakter jadi apa sih gitu. Gak perlu jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Senangnya apa? Senangnya jadi anak jaksel, ngomong which is baju dimasukin, pakai celana bahan, celana ngatung jadi ala Korea, silakan, nggak ada yang ngejat juga. Habis itu baru cocokin kira-kira wangi yang cocok tuh seperti apa sih. Memang wangi sama karakter tuh kan masih agak ngawang-ngawang. Nah kita ngebantu. Lo mau apa nih jadi bot dominan monggo. Lo mau bucin sama cewek lo biar tapi apa nggak mau dianggap brengsek, ini ada lagi segala macam. Lalu pengen mengekspresikan diri lo sebagai budak korporat, budak ekspektasi, ini ada lagi segala macamnya. Ya kita pengen ngeluarin terus performa kayak gitu sih. Oke. Nah ketika milih parfum nih gitu, terus apa ya, ternyata agak cocok atau gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari eksplorasi.
nggak harus cocok di awal kan. Gitu. Ya kan kita selama hidup kan juga pacaran sama ABC, ujungnya kemana kan nggak tahu. Udah 7 tahun tapi jagain jodoh orang kan kasihan ya. Oke. Gitu. Pakai mata. Gitu. Maksudnya itu sifat-sifat yang santuy gitu loh. Jadi pengalaman nggak perlu sampai merenung banget, santuy aja sih. Oh ya udah, oh ini ya rasa sakit hati ya. Oh iya, oh ini nggak cocok kayak outfit nih. Oh iya, lanjut deh cari lagi yang lain. Gitu. Oke, jadi nyari parfum tuh sama kayak nyari pasangan ya teman-teman. Benar gak? Coba chat di kolom komentar dah. Kalian silakan komen ya. Kayak lebih berat nyari pasangan sih. Lebih berat nyari pasangan sih. Nyari pasangan. Nah, apa sih ekspektasi dari Kak Jo nih tentang apa ya industri parfum di Indonesia, harapannya? Pasti lebih growing ya. Karena kan kita nggak bisa ngeliat brand lain. Nyebut brand lain nggak apa? Ya misalnya brand-brand lokal lain lah. Mau itu di Indomaret atau yang lokal lain. Kita juga nggak menganggap mereka sebagai kompetitor. Mereka kan membantu edukasi masyarakat juga kan, untuk lebih kenal parfum dan segala macam. Tapi kalau misalnya dari Faber Fact sendiri sebenarnya adalah supaya yang nonton ini nih, yang butuh parfum bisa lebih ke enhance lagi. Kita nganggapnya itu selalu kayak ya udah bar 100%. Kalau personality udah misalkan nambah 60%, outfit udah nambah 20%. Nah kita tuh pengen sampai 100%. Itu dari pakai parfum tadi itu loh. Jadi begitu udah 100%, dia lebih pede, dia lebih bisa menjalani hari-harinya dengan sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya insya Allah pencapaiannya juga tercapai karena dia udah pede duluan. Dan pastinya wangi akan mempengaruhi orang dalam bicara. Nah itu kita pengen. Jadi ngebantu kita-kita lain. Juga dari Indonesia juga kan memakai makin banyak parfum. Bahkan itu tuh emang dianggapnya itu bukan kompetitor. Kalau buat kita nggak bukan kompetitor, karena mereka nggak bantu edukasi kan. Ya kita cuma nawarin dari segi yang berbeda. Mungkin ada yang fokusnya cuma wangi enak, manis. Kita fokusnya adalah cari parfum harus sesuai karakter. Karakter seperti apa, lu butuhnya kayak apa. Nih kita sediain. Itu aja sih. Gitu. Oke, jadi tadi kan sempat menyinggung tuh dari persenan. Kita tuh ada hashtag juga hidup seutuhnya. Nah, pas banget tuh hidup seutuhnya. Jadi kita hidup seutuhnya nih salah satunya dengan parfum juga. Karena di kurikulum 1% itu tuh ada istilah tuh kalau well dress. Jadi di well dress itu kita emang pakai pakaian tuh yang emang beneran yang enak dilihat, mewakilkan karakter juga. Dan salah satu poinnya bisa jadi adalah parfum ini juga. Karena biar lo kelihatan cocok, biar kelihatan sesuai dengan karakter lo gitu. Lo juga perlu wangi yang sesuai juga. Pasti. Oke deh kalau kayak gitu. Untuk episode kali ini kita sudah selesai. Thank you juga buat Kak Jo dari Fabron Flexit udah datang dan udah menunjukkan dan mengenalkan produk-produk mereka di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya parfum yang sesuai karakter, apalagi cowok-cowok nih, cocok banget deh kalau menurut gue untuk ngelirik gitu ya ke Fabron Flexit ini. Oke, sekian dari episode ini. Gue Jen dari 1% dan bersama Kak Jo pamit undur diri. Bye. Dadah, thank you.